Hai Salam, selamat pagi saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang kebenaran firman Tuhan. Wow. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita bertanya-tanya apa sih penyebab manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, banyak berbagai macam pandangan paradigma manusia dalam mengkaji, meneliti, dan mencari tahu, memahami tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, baik dari berbagai kalangan pengajaran agama-agama yang ada di Indonesia ini memiliki pandangan yang berbeda tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, pada kali ini saya akan berbagi pengalaman secara rohani kepada kita semua, siapapun yang akan menyaksikan channel ini, video ini. Harapan saya semua mengerti, memahami, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita wajib tahu bahwa di dunia ini kita bukan, manusia itu diciptakan memang serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri, karena Allah itu tidak menciptakan dosa bagi manusia. Wow. Allah tidak menciptakan kejahatan bagi manusia. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa ada muncul yang namanya dosa di dalam kehidupan manusia? Kenapa manusia itu bisa berdosa di hadapan Allah? Kalau kita merujuk kepada penciptaan manusia dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 itu, bagaimana manusia diciptakan dari debu tanah itu, yaitu Adam itu serupa dan segambar dengan dia. Artinya Allah menciptakan manusia itu begitu sempurna dengan segambar serupa dengan pribadinya yang adalah suci, yang adalah kudus, yang bukan pribadi yang berdosa, yang benar, yang jujur, dan kebaikan-kebaikan, kebenaran lainnya, karakter yang dimiliki oleh Allah itu. Tapi kenapa dalam perjalanan kehidupan manusia, lalu manusia itu jatuh ke dalam dosa, saudaraku? Nah, manusia diciptakan sepasang, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki diciptakan dari debu tanah, dan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, yaitu si Adam itu, yang perempuan itu dinamakan Hawa. Nah, peristiwa yang akan saya bagikan melalui renungan firman Tuhan ini, yaitu kita akan belajar tentang penyebab manusia jatuh dalam dosa, yaitu terdapat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24, dan juga Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Nah, ini akan menjadi dasar pemahaman saya, dasar pandangan paradigma saya untuk memahami, untuk mengkaji, meneliti penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ada yang mengatakan bahwa manusia itu jatuh dalam dosa itu karena Allah. Karena Allah. Mengapa karena Allah? Karena Allah sendiri yang memberikan perintah, larangan kepada manusia untuk memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat waktu di Taman Eden. Nah, saya katakan bukan demikian, saudara. Ini pemahaman yang keliru. Allah memberikan larangan itu bukan tujuannya untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Justru itu untuk memberikan peringatan, batasan untuk tindakan perbuatan manusia supaya bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendaknya sendiri, sebebasnya. Free will, kehendak bebas. Nah, jadi sebenarnya manusia jatuh di dalam dosa itu, penyebab manusia jatuh dalam dosa itu ada 3 hal. Ini yang saya simpulkan dari firman Tuhan ini, yang saya simpulkan sekalipun banyak
versi-versi atau banyak ayat-ayat lainnya, bahasa-bahasa Alkitab yang menyatakan, yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Tapi saya simpulkan 3 hal ini sebenarnya. Yang pertama, saudara, penyebab manusia jatuh ke dalam dosa adalah, yang pertama adalah godaan iblis. Nah, godaan iblis, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dunia ini kita tidak hidup sendiri manusia, dan bukan saja Allah tetapi ada iblis. Nah, siapa yang menciptakan iblis? Iblis juga tidak diciptakan oleh Allah, ya, karena Allah menciptakan malaikat, tetapi pemberontakan dalam diri malaikat surgawi waktu itu, tentara-tentara Allah itu, dia memberontak, dia menjadikan dirinya sombong, dia mau menyamakan diri dengan Allah, sehingga Allah murka terhadapnya. Malaikat yang sombong itu, yang mau meninggikan diri, mau menyamakan diri dengan Allah, murka, dan Allah membuangnya ke bumi, yang melempar ke bumi. Dan itu yang disebut dalam bahasa kitabnya Lucifer. Lucifer itu adalah kepala pasukan roh-roh kegelapan, roh iblis yang ada di dunia ini, Tuhan, untuk menggoda, untuk mencobai manusia, untuk membawanya jatuh ke dalam dosa. Nah, dosa artinya itu melanggar hukum Allah, perbuatan-perbuatan yang meleset dari sasarannya kebenaran Allah itu sendiri. Itulah dosa, yang melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah dosa, menyimpang, meleset dari sasaran. Ya, itulah dosa, hukum Allah. Nah, iblis, jadi iblis itu adalah roh yang tidak kelihatan, namun dia ada di mana manusia itu berada. Iblis bisa berada di dalam wujud apapun dan melalui apapun, ya. Dia roh, dia bisa memakai apapun sebagai tempat sarananya untuk berdiam diri. Nah, termasuk kepada hati pikiran manusia, tubuh manusia itu bisa dikuasai oleh iblis. Nah, pekerjaan iblis itu menggoda untuk membawa manusia ke dalam kejahatan, untuk kejahatan-kejahatan. Itulah yang untuk melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai, yang melanggar dari hukum Allah, sasarannya Allah. Itulah pekerjaan iblis. Nah, seperti dalam kitab Kejadian ini pasal 3 ayat 1, tentang manusia jatuh dalam Tuhan itu, dalam dosa itu di Taman Eden itu, dan juga bagaimana peristiwa percakapan antara Tuhan dengan iblis waktu di dalam kitab Ayub itu, Ayub pasal yang ke-6 sampai yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa iblis mendatangi, memohon izin untuk mencobai, menggodai Ayub. Nah, iblis memang bahkan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8-9 bahwa dikatakan di sana ayat 8 bahwa iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya, saudaraku. Nah, jadi saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, yang pertama yang menyebab manusia dalam dosa adalah iblis, godaan iblis, pencobaan dari iblis. Yang kedua, keinginan daging. Keinginan daging sama juga di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 ini, bagaimana manusia itu setelah digoda oleh iblis, si Hawa itu dia untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dan dia melihat buah itu indah, buah itu enak dimakan. Nah, sehingga dia ambil, dia makan, dan dia membawa si Adam untuk makannya. Disitulah awal mula jatuh dan dosa. Jadi keinginan daging itu sifatnya sangat berbahaya, saudaraku, menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keinginan daging, bahkan Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14 sampai ke-15 bahwa bagaimana manusia itu dalam dosa berawal dari keinginan daging akan diseret sampai dia berbuat, sampai dia membuah maut. Nah, akibat dosa adalah maut, kematian kekal, ya saudaraku. Nah, yang ketiga, saudaraku, penyebab manusia jatuh dalam dosa adalah melawan atau memberontak perintah Tuhan. Sama juga Kejadian di dalam Hawa dan Adam ini, dia memberontak, dia melawan. Padahal Allah sudah memberikan larangan tadi untuk jangan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Kalau makan dia akan mati. Hawa dan Adam ini oleh karena kesombongan Allah dagingnya ingin menyamakan diri dengan Allah tadi, meninggikan hati, melawan perintah Allah, ya, tidak mau, dia lebih taat kepada perintah iblis, godaan iblis,
dan mereka makan. Disitulah awal mula, maka mereka itu jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi melanggar perintah Allah. Jadi 3 hal ini yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama, godaan atau pencobaan dari iblis. Yang kedua adalah keinginan dagingnya itu sendiri, hawa nafsu dunia. Yang ketiga, melanggar atau melawan, memberontak perintah Allah. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita. Aplikasinya bahwa akibat dari dosa adalah di mana manusia itu akan menyembunyikan diri daripada Allah dan memisahkan diri daripada Allah, serta akan membuat manusia itu mati secara rohani, dan jasmaninya dia akan berbuah bagi maut, yaitu kematian kekal di neraka. Itu akibat. Kedua, secara kehidupan dia akan miskin juga secara jasmani. Segala sesuatu akan sulit didapatkan orang yang tidak hidup menaati perintah saudaraku. Nah saudaraku, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita, menguatkan, meneguhkan iman kita. Mari kita hidup sungguh-sungguh untuk taat kepada perintah Allah, bukan kepada perintah iblis, bukan perintah keinginan daging kita, bukan perintah orang-orang dunia ini. Nah, dalam Yeremia pasal yang 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan kekuatan-kekuatan daripada iblis, dan yang menjauh daripada Tuhan, binasa selamanya. Tetapi ayat yang ke-7, Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepadanya, dan dia akan memperoleh keselamatan kekal. Amin. Kebenaran firman Tuhan Yesus berkati. Shalom.